Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar bersama dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Para mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang pertama mata kuliah kita, mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di masa pandemi ini, semoga tidak mengurangi semangat belajar kalian. Tetap belajar dimanapun dan bagaimanapun keadaan yang kita hadapi saat ini. Oke, langsung saja bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah umum atau yang biasa kita kenal dengan MKU, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diberikan untuk seluruh program studi pendidikan yang ada di Universitas Negeri Malang. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS dan 4 JS, dan mata kuliah ini ditempuh di semester 3. Nah, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah umum, maka konten yang ada di dalam mata kuliah ini adalah terstandar untuk semua program studi yang ada di Universitas Negeri Malang. Perlu diketahui bahwa mata kuliah ini memiliki prasyarat. Yang pertama adalah kalian sudah pernah menempuh mata kuliah pengantar pendidikan. Yang kedua, kalian sudah pernah menempuh mata kuliah perkembangan peserta didik. Saya yakin kalian semua yang ada di kelas ini sudah menempuh dua mata kuliah prasyarat tersebut. Nah, para mahasiswa sekalian, karena ini adalah perkuliahan yang dilakukan pada masa pandemi, maka nanti mata kuliah ini akan kita lakukan secara daring atau online, yang terbagi menjadi dua, yaitu nanti baik itu dilakukan secara sinkronus maupun dilakukan secara asinkronus. Sinkronus itu maksudnya adalah pertemuan atau perkuliahan yang kita lakukan dengan real time. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi yang mewadai untuk pertemuan secara real time pada pembelajaran online. Misalkan kita bisa menggunakan Zoom atau kita bisa menggunakan Google Meet atau menggunakan yang lainnya. Terus kemudian asinkronus adalah pembelajaran online yang dimana nantinya kalian bisa mengakses untuk mempelajari suatu materi sesuai dengan waktu yang kalian tentukan sendiri. Nah, nantinya saya akan upload materi perkuliahan dan beberapa tugas untuk pengembangan diri kalian. Kalian bisa mengakses sesuai dengan waktu yang kalian tentukan sendiri. Nah, kembali lagi ke mata kuliah ini. Di dalam RPS ini, karena ini adalah mata kuliah universitas, maka mata kuliah ini nantinya akan mendukung terkait dengan pencapaian profil lulusan yang diinginkan oleh Universitas Negeri Malang. Nah, profil lulusan seperti apa yang diinginkan oleh Universitas Negeri Malang? Yaitu lulusan yang inovatif dan adaptif, yang kapabel untuk mendayagunakan teknologi dalam bidang keilmuannya. Nah, terus kemudian CPL. CPL itu adalah capaian pembelajaran lulusan,
mahasiswa memiliki wawasan dan nilai pengetahuan keilmuan pendidikan dan pembelajaran baik secara teoretik dan aplikatif dalam bingkai budaya Indonesia dalam perannya sebagai seorang pendidik yang kreatif, inovatif, aplikatif sesuai dengan karakter dan budaya peserta didik yang hidup di era global saat ini. Terus kemudian untuk CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang spesifik pada mata kuliah kita, yaitu nanti yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat belajar dan pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori belajar, baik itu prinsip dan hukum dasar berdasarkan paradigma terkemuka. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis secara detail bagian-bagian atau ranah dalam keilmuan pembelajaran. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu menganalisis komponen-komponen pembelajaran baik secara tersendiri maupun sebagai suatu sistem yang saling terkait. Nah, itu adalah CPMK di dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Terus kemudian nanti ada sub CPMK, ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silahkan nanti kalian pelajari sendiri di dalam RPS yang bisa kalian download di si Pejar masing-masing. Nah, yang terpenting pada pertemuan pertama ini yang perlu saya sampaikan adalah bahwa nantinya, karena ini adalah mata kuliah yang distandarisasi oleh universitas, maka tidak hanya materinya saja yang sama, tetapi juga termasuk proses pembelajarannya dilakukan secara sama, dan nantinya sampai dengan evaluasi itu juga akan dilakukan secara bersama-sama. Jadi soal nanti yang akan diberikan kepada mahasiswa untuk seluruh bidang studi yang ada di UM itu distandarisasi oleh soal-soal yang dibuat tim universitas. Terus kemudian secara detail pada pertemuan-pertemuan yang ada, kita nanti akan ketemu selama 16 kali pertemuan. Nanti untuk beberapa pertemuan akan disampaikan oleh dosen, dan beberapa pertemuan akan kalian diskusikan melalui pembuatan makalah dan kalian mempresentasikan makalah tersebut. Nah, di sini di dalam SAP ini sudah secara detail untuk materi mana yang akan disampaikan oleh dosen dan materi mana yang akan didiskusikan melalui diskusi presentasi oleh mahasiswa. Jadi kalau kita lihat di sini ya, untuk pertemuan pertama ini kita hanya orientasi mata kuliah, penyampaian RPS dan SAP. Terus kemudian nanti di pertemuan kedua kita masih berbicara mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Nah, nanti pada pertemuan kedua ini masih disampaikan oleh dosen. Terus kemudian nantinya pada pertemuan ketiga, teori belajar, khususnya di sini sudah secara spesifik nanti teori belajar behavioristik. Nah, ini sudah mulai dipresentasikan oleh mahasiswa. Jadi kalau kita lihat ketika yang ada di sini ini dipresentasikan oleh mahasiswa, berarti itu adalah mahasiswa yang presentasi dengan membuat makalah. Berarti sebelum nanti pertemuan ketiga, di sini makalah sudah harus terkumpul
melalui nanti menu yang ada di si Pejar yang akan saya sediakan. Ada, kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, terus kemudian 5, 6, 7. Ya, ada 7 ya, ada 7 kelompok yang perlu kalian buat nantinya untuk dibagi untuk jumlah mahasiswanya. Tentunya dari jumlah mahasiswa yang ada dalam satu kelas tersebut dibagi 7 sesuai dengan diskusi yang ada pada materi-materi yang terkait. Nah, nantinya mahasiswa sekalian, bahwa dalam mata kuliah ini nanti untuk tagihannya, yaitu kalian akan satu, membuat makalah, yang kedua adalah membuat video presentasi. Nah, nantinya makalah dan video presentasi itu akan dikumpulkan melalui menu yang ada di dalam si Pejar. Terus nanti kemudian akan saya upload sesuai dengan pertemuan-pertemuan yang ada di dalam SAP perkuliahan ini. Misalkan nanti pada pertemuan ketiga, materi yang kita pelajari adalah teori-teori belajar, yaitu teori belajar behavioristik. Berarti nanti pada menu yang ada di dalam si Pejar pada pertemuan ketiga tersebut berisi makalah full ya, dan video presentasi yang dibuat oleh mahasiswa pada materi teori belajar behavioristik. Terus kemudian nanti kita bisa melakukan diskusi di dalam si Pejar tersebut terkait dengan teori behavioristik ini. Nah, diskusi yang dilakukan karena kita terbatas nantinya dengan cara kalian melakukan chatting, dan mahasiswa yang bertugas untuk membahas teori behavioristik ini bisa untuk membalas chatting tersebut. Nah, begitu perkuliahan pengantar kita pada pertemuan kali ini. Semoga nantinya dengan keterbatasan yang ada ini kita bisa memperkuat pembelajaran ini dengan menggunakan si Pejar dan menggunakan media-media pembelajaran online yang lain, baik itu melalui Zoom, melalui Google Meeting, melalui WhatsApp. Barangkali jika dibutuhkan bisa menggunakan Google Classroom, Edmodo, dan lain sebagainya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan mata kuliah ini bisa ditanyakan melalui chatting yang ada pada grup WhatsApp kita. Sukses selalu buat kalian, sukses selalu buat kita semua. Belajar terus. Sampai ketemu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.